Cek 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 cek. Halo sobat nih. Kita gas lagi dah Shenlang ya. Dan story baru bisa upload dan bisa upload cuma satu hari ini. Karena hari ini gua nganter mertua gua cek mata coy. Kemarin operasi katarak, jadi sekarang lagi kontrol, jadi nggak punya waktu untuk take voice. Jadi seadanya aja ya coy ya. Sorry. Dan besok gua juga harus kontrol emak gua. Hari ini mertua, besok emak. Ya gitulah. Ya gimana lagi ya coy ya. Ya sudahlah. Ketika ada waktu kita buat. Oke, langsung aja kita gaskan dulu dah Shenlang ya. Langsung aja gaskan. Sedikit dari part sebelumnya, saat ini Shenlang dan juga Nona Mulan pada akhirnya mereka pun menikah. Dan seperti pasangan pada umumnya, ketika mereka baru menikah tentunya mereka canggung dan juga malu-malu. Apalagi saat ini Nona Mulan dia juga nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Begitu juga dengan Shenlang. Tapi di sini Nona Mulan pada akhirnya dia bercerita serius, berkata serius ketika dia mengatakan kalau sejatinya dia tidak bisa menjadi istri bagi Shenlang, tidak bisa bekerja layaknya seorang istri. Maka dari itulah dia pun menyiapkan seorang gadis lainnya sebagai penggantinya untuk dapat dinikmati oleh Shenlang di malam pengantin ini. Tapi di sini gadis yang dibawa oleh Nona Mulan yang merupakan asistennya, dia pun menangis ketika dia harus bermalam dengan Shenlang, dan itu membuat Shenlang tidak tega hingga membuat dirinya mengizinkan kepada gadis itu untuk pergi aja atau pindah ke kamar sebelah jika dia nggak mau. Dan dalam sekejap gadis itu pun langsung ngacir meninggalkan Shenlang karena dia takut Shenlang berubah pikiran. Dan pada besok paginya di sini Lang dia pun sarapan bersama dengan Nona Mulan. Dan di sini Nona Mulan dia juga tahu kalau saat ini harusnya mereka pergi ke tempat emaknya Shenlang menyapa kedua orang tua dari Shenlang. Tapi di sini Nona Mulan dia pun mengatakan kalau dia nggak bisa pergi karena memang dia harus mengurus soal militer, mengingat dia adalah perwira militer. Jadi dia cuma bisa titip salam aja dan juga membawa beberapa bingkisan untuk emaknya Shenlang. Dan untuk Shenlang dia pun oke, tidak masalah dengan itu semua. Dan untuk Nona Mulan dia juga mengatakan serta dia bertanya apa cita-cita serta tujuan Shenlang di masa depan. Dan apa itu katakan saja kepada diriku, ucap dari Nona Mulan. Dan untuk Shenlang dia pun mengatakan kalau dia nggak punya tujuan apa-apa dan dia nggak punya ambisi apapun, yang membuat Nona Mulan dia pun agak sedikit kesal. Masa iya nggak punya tujuan hidup apa-apaan ini, ucap dari Nona Mulan. Dan itu membuat Shenlang sembari makan dia pun mengatakan ya tujuan ya ada sih, tujuan yang ambisius ada, ucap dari Shenlang, yang membuat Nona Mulan dia pun bertanya apa itu katakan. Dan untuk Shenlang dia pun mengatakan tujuannya adalah menghancurkan keluarga Shu, ucap dari Shenlang, yang membuat Nona Mulan pun kaget. Apa tujuan macam apa ini, ucap dari Nona Mulan. Dan itu membuat Nona Mulan pun mencoba untuk mengatakan kepada Shenlang untuk ya jangan berpikir seperti itu, karena itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh mereka. Karena mau bagaimanapun saat ini keluarga Shu dan juga keluarga Zhang mereka telah melakukan sebuah pernikahan politik, dan itu membuat mereka sebagai bangsawan juga nggak bisa mengusik keluarga Shu. Mengingat saat ini keluarga Zhang juga memiliki sebuah koneksi dengan keluarga yang berasal dari keluarga Zhu yang merupakan gubernur dari kabupaten sebelah, dan tentunya mereka nggak bisa mengusik keluarga dari bangsawan lainnya, ucap dari Nona Mulan. Tapi di sini untuk Shenlang, jika dia tidak bisa mengusik keluarga Shu untuk saat ini, bagaimana jika dia mengusik si bandit? Hanya dari Shenlang, tapi sayangnya nggak bisa juga, ucap dari Nona Mulan, yang membuat Shenlang kenapa? Di sini Nona Mulan dia pun mengatakan kalau saat ini si bandit Tian Heng dia adalah kepala tentara sipil dan dia saat ini bekerja untuk kota Xuanlu. Dia juga telah berafiliasi dan bergabung dengan pasukan milik keluarga Zhang. Jadi mereka tidak bisa mengusik si bandit itu, karena memang jika mereka mengusik si bandit maka sama aja kita mengusik keluarga Zhang. Jadi itu tidak bisa. Apalagi saat ini istana juga mengatakan kalau mereka para bangsawan tidak lagi bisa ikut campur dengan urusan pemerintahan kota, ucap dari Nona Mulan. Tapi itu membuat Shenlang tentunya dia pun kesal. Bagaimana bisa seorang bangsawan besar, keluarga bangsawan besar nggak bisa mengusik para bandit, dan itu adalah sesuatu yang menyebalkan bagi Shenlang. Tapi untuk Nona Mulan dia pun hanya bisa tersenyum dan mengatakan maafkan aku Shenlang, ucap dari Nona Mulan, yang membuat Shenlang tentunya dia pun kesal. Tapi jika dia hanya menepuk muka dari si bandit, apakah itu bisa, ucap dari Shenlang. Dan untuk Nona Mulan ya bisa, kalau cuma menepuk mukanya ya bisa aja sih, tapi kalau menghancurkannya enggak, sambut dari Nona Mulan. Tapi ya sudahlah, itu sudah lebih dari cukup sebagai alasan untuk Shenlang menghancurkan mereka semua. Dan itu membuat Shenlang dia pun langsung ngacir, dan itu membuat Nona Mulan dia pun dia pun takut jika saja Shenlang membuat masalah jadi tambah ribet.
Dan setelahnya, sebelum pergi meninggalkan istana, di sini Shenlang dia pun sempat mampir dulu ke aula dari Patriark dan juga Permaisuri. Dan di sini Patriark dia pun bertanya kepada Shenlang apa rencana Shenlang untuk hari ini. Dan untuk Shenlang dia pun mengatakan kalau dia akan pulang ke rumahnya untuk mengabdi sebagai seorang putra. Walaupun ya memang ada beberapa rencana lainnya lagi untuk hari ini, tapi di sini Shenlang memutuskan untuk tidak mengatakan kalau dia akan mengusik para bandit-bandit itu. Dan untuk Pak Tua ini, Patriark dia pun sungguh sangat senang dengan apa yang akan dilakukan oleh Shenlang yang akan mengabdi. Baiklah, dan di sini Pak Tua ini dia juga menitipkan beberapa hadiah untuk orang tua dari Shenlang. Dan untuk Shenlang tentunya dia banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Patriark. Dan setelahnya Shenlang dia pun pergi. Dan ketika mendengar apa yang diucapkan oleh Shenlang dan juga sikap yang diberikan oleh Shenlang yang sungguh sangat luar biasa, sopan dan juga keren, membuat Patriark dan juga Permaisuri pun mereka menganggap kalau Shenlang ini nggak buruk-buruk amat, nggak sesuai dengan rumor yang terdengar di luar sana. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Patriark keluarga Jin. Dan setelahnya kini Shenlang dia pun langsung bersiap untuk segera kembali pulang. Tapi sebelum dia kembali pulang tentunya dia harus melewati tempat di mana para bandit-bandit itu tinggal. Karena memang ada sesuatu yang harus dia lakukan. Ucap dari Shenlang. Tapi ketika Shenlang dia keluar dari gerbang, dia pun melihat ada seekor kuda yang sangat keren, gagah dan juga perkasa. Hingga membuat Shenlang dia pun berpikir jika saja dia mengendarai seekor kuda yang seperti ini tentunya itu akan membuatnya terlihat gagah. Maka dari itulah di sini Shenlang dia pun memutuskan untuk naik kuda itu. Walaupun ya pada akhirnya nggak bisa juga, susah bagi dirinya untuk dapat naik. Bahkan di sini aduh malah jatuh dong. Dia pun malah nyungsep ketika dia mencoba untuk naik seekor kuda. Dan karena memang sulit bagi Shenlang untuk dapat naik seekor kuda yang gagah seperti ini, membuat Shenlang dia berujar, cuaca hari ini sangat cerah, jadi kita pakai kereta kuda aja. Ucap dari Shenlang karena dia nggak bisa naik kuda, jadi naik kereta kuda aja. Dan setengah jam kemudian kini Shenlang dia pun tiba di tempat pemberhentian pertama dia, yaitu tempat di mana klan ataupun geng Black Mamba tinggal. Dan ketika rombongan dari Shenlang akan datang tiba di tempat ini, langsung disambut oleh anak panah hingga membuat penjaga pun langsung panik. Weh, berhenti, ucap dari pimpinan penjaga. Dan di sini pimpinan penjaga mengatakan, ih kau gila apa kau ingin memicu sebuah perang? Ucap dari orang tua ini, karena itu adalah rombongan dari istana mansion keluarga Jin. Dan tak lama setelahnya kini Shenlang dia pun turun. Dan ketika Shenlang turun dari kereta kuda, dia pun langsung disambut oleh pimpinan bandit itu secara pribadi. Tuan Shen, selamat datang di wilayahku. Apa yang membawamu datang ke tempat ini? Ucap dari pimpinan ini yang terlihat sepertinya dia agak sedikit lebih manis lah daripada yang sebelumnya. Dia menyambut Shenlang dengan sukacita, walaupun di dalam hati dia pun kesal dengan Shenlang yang berani-beraninya datang ke tempat dirinya. Dan di sini untuk Shenlang dia pun mengatakan kalau dia datang ke tempat ini untuk urusan bisnis. Dan karena memang Shenlang datang secara pribadi untuk urusan bisnis, di sini pria bandit ini dia pun mengizinkan Shenlang untuk masuk. Dan dia kini langsung menyiapkan sebuah teh hangat untuk Shenlang. Dan di sini Pak Tua bandit dia pun bertanya, Tuan Shen, ada alasan apa Anda datang ke tempatku hari ini? Ucap dari Pak Tua bandit. Dan untuk Shenlang dia pun mengatakan dia datang ke tempat ini untuk membayar hutang 1000 koin emas. Ucap dari Shenlang yang membuat si bandit besar ini dia pun tertawa. Pria besar ini dia pun tertawa dan dia mengambil surat kontrak milik Shenlang yang sebelumnya dan dia tanpa pikir panjang langsung membakarnya. Dan itu membuat pria tua ini dia pun mengatakan, utang, tidak ada utang lagi di antara kita. Aku sudah melupakannya sejak lama. Ucap dari pria besar itu. Dan untuk Shenlang ketika dia melihat kontrak surat itu telah dibakar, membuat Shenlang dia berujar, oh Tuan Tian, kau adalah orang yang berhutang 1000 koin kepada diriku dan sekarang kau membakar surat utangmu. Aduh, lantas bagaimana aku bisa menagihnya? Ucap dari Shenlang. Aduh, kalau begini kita tidak lagi memiliki sebuah bukti dong. Aduh, jika aku mengambil uang dari dirimu itu akan membuat orang-orang berpikir kalau aku datang untuk dapat memeras uangmu dong. Ucap dari Shenlang yang membuat pria besar ini dia pun bingung dengan apa maksud dari Shenlang itu. Lalu Shenlang dia juga berujar, Tuan, lantas jika sudah seperti ini bagaimana caranya kau akan mengembalikan uangmu itu? Ucap dari Shenlang yang membuat pria bandit ini dia pun kesal dengan apa yang diucapkan oleh Shenlang karena dia tahu di sini Shenlang mencoba untuk mengambil 1000 koin emas dari dirinya. Tapi di sini karena memang Shenlang telah memiliki status yang tinggi membuat pria besar ini pada akhirnya dia pun hanya dapat menghela nafas sebelum pada akhirnya dia pun tertawa karir. Dan dia meminta kepada bawahannya untuk segera mengambil 1000 koin emas. Dan benar saja tak lama setelahnya kini
1000 koin emas pun ada di hadapan dari Shenlang dan dia pun memberikan 1000 koin emas untuk Shenlang. Dan untuk Shenlang, cuman 1000? Enggak, ini belum cukup hingga membuat Shenlang dia pun mengatakan, ini cuma 1000, bunganya mana? Ucap dari Shenlang yang membuat pria besar itu tentunya dia benar-benar muak dengan Shenlang. Dan pada akhirnya dengan berat hati dan terpaksa dia harus membayar bunga 100 koin emas 10% untuk Shenlang. Tuan Shen, ini adalah bunganya 100 koin emas, ucap dari pria besar. Tapi di sini setelah mendapatkan 1100 koin emas, di sini Shenlang masih terlihat tidak puas. Di mana Shenlang tiba-tiba aja dia berujar, di mana Tian Tertin, ucap dari Shenlang yang membuat pria besar dia pun bingung. Tian Tertin, kenapa? Ada apa Tuan Shen? Kenapa kau mencarinya? Ucap dari pria besar itu. Di mana Shenlang dia pun mengatakan, Tian Tertin, dia telah pergi mencoba untuk dapat menangkap keluarga aku. Dan dia mencoba untuk dapat menghancurkannya. Dan aku ingin mengambil 2 kakinya. Ucap dari Shenlang yang membuat pria besar itu tentunya dia pun shock. Dia tidak menyangka kalau ternyata Shenlang akan mengambil 1100 koin emas miliknya dan juga kaki milik putranya. Dan itu tentunya membuat pria besar itu dia tidak terima. Dan itu membuatnya berujar, Tian Tertin, dia berani menjunjung Anda ke Tuan? Apakah dia telah berkhianat? Saat ini, jika dia kembali pulang, aku akan mengambil kakinya untukmu. Tapi sayangnya, dia tidak ada di sini. Tadi malam kami telah mengirimnya ke kota sebelah dan dia akan kembali mungkin 1 atau 2 bulan lagi. Ucap dari Pak Bandit itu yang membuat Shenlang dia berujar, oh benarkah? Kok iso terjadi secara kebetulan seperti ini? Ucap dari Shenlang. Tapi di sini Shenlang karena memang si Tengil itu nggak ada membuat Shenlang dia berujar, baiklah karena dia nggak ada jadi ya sudahlah. Mari kita lupakan saja untuk hari ini. Dan bos, ingat bos, ketika dia kembali lagi nanti, tolong beritahu aku dan aku pastikan harus mengambil kakinya. Karena jika aku tidak melampiaskan amarahku, aku tidak akan pernah membiarkan masalah ini selesai. Ucap dari Shenlang. Dan setelahnya Shenlang tidak pergi meninggalkan tempat ini, pergi bersama dengan seluruh pengawal miliknya meninggalkan tempat ini. Dan itu membuat si Pak Tua Bandit tentunya dia pun sangat kesal dan juga murka dengan apa telah diucapkan oleh Shenlang. Bakal dia membanting mangkok yang ada bersama dengan dirinya dan dia benar-benar muak. Dan di sini dia juga untuk kursi yang diduduki oleh Shenlang sebelumnya meminta kepada bawahannya untuk segera membanting, membakar dan membuang kursi yang telah dipakai oleh Shenlang. Dan tak lama setelahnya kini muncullah orang yang dicari oleh Shenlang. Dan dengan apa semua yang telah diucapkan oleh Shenlang sebelumnya membuat bocah Tengil ini dia pun mengatakan apa yang harus mereka lakukan. Dan untuk pria Bandit dia pun sungguh sangat kesal dengan Shenlang dan dia tidak menyangka kalau ternyata bagaimana mungkin seorang sampah yang sebelumnya tidak berguna kini menjadi orang yang sangat kaya dengan begitu cepat bahkan berani menekan dirinya. Ucap si Pak Tua Bandit. Dan di sini Pak Tua Bandit dia juga tahu kalau Shenlang sedang mengincar anak buahnya dan itu membuatnya meminta kepada anak buahnya untuk tidak pernah muncul lagi selama 1 hingga 2 bulan ke depan. Dan kau jangan pernah meninggalkan tempat ini dan tetaplah di dalam rumah dan jangan pernah keluar dan menunjukkan wajahmu. Ucap dari pria besar itu. Dan untuk bocah Tengil dia pun mengatakan, baik aku mengerti. Ucap dari bocah Tengil itu. Tapi tak lama setelahnya tiba-tiba aja ada yang berujar, ho, Tian Tertin, ternyata kau telah kembali. Waduh, kau kembali dalam sekejap mata. Dan apakah kau memiliki sebuah kecepatan 1000 mil per detik? Ucap dari Shenlang yang tiba-tiba saja dia kembali lagi. Dan itu tentunya mengejutkan bagi mereka semua. Bagaimana bisa Shenlang tiba-tiba aja muncul tepat di tempat ini lagi. Dan itu membuat Shenlang dia berujar, hei Tian Tertin, kau sebelumnya membawa lebih dari 10 orang ke rumahku dan kau mendobrak rumahku dan kau mencoba untuk mengambil kedua orang tuaku dan juga saudara laki-lakiku. Dan aneh saja Jin Yong, pasukan penjaga keluarga Jin tidak datang tepat waktu. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi dengan keluarga aku. Dan untuk dapat menembus dosa yang telah kau lakukan, aku datang ke tempat ini berencana untuk mengambil kedua kakimu. Bukankah itu sesuatu yang tidak berlebihan? Ucap dari Shenlang yang membuat bocah Tengil ini dia pun hanya bisa berdecih doang. Dan untuk Shenlang dia juga menagih janji dari Pak Tua Bandit, di mana Shenlang dia berujar, hei bos, sebelumnya kau mengatakan kepada diriku untuk mengambil kaki dari si Tengil ini ketika dia telah kembali dan kau akan mengambilnya. Dan sekarang ayo ambillah. Ayo. Apalagi yang kau tunggu? Ucap dari Shenlang yang membuat Pak Tua Bandit tentunya dia pun benar-benar muak dengan apa yang telah diucapkan oleh Shenlang yang mencoba untuk dapat mengambil keuntungan dari dirinya. Dan itu membuat si Bandit ini dia pun benar-benar muak dengan Shenlang. Karena yang diambil oleh Shenlang adalah anak buahnya yang telah dia anggap sebagai anak angkatnya sendiri. Dan jika
Aku melakukannya itu sama aja, aku melakukannya kepada diriku sendiri. Shenlong kau. Untung saja aku telah mengatur sebuah kesepakatan dengan keluarga Zhang. Harus menukar lebih dari 35% hasil keuntungan dari rumah batuku untuk mendapatkan sebuah dukungan. Jika tidak, maka ini benar-benar akan merusak seluruh wajahku. Ucap dari pria bandit itu yang membuat pria bandit ini dia pun kini bang menggebrak meja hingga meja yang ada di depannya pun langsung hancur terbelah jadi dua hingga membuat kini penjaga dari Shenlang pun langsung bersiap-siap. Dan di sini pria besar dia juga berujar, Shenlang, jangan memaksaku. Memaksa apa? Ujar dari Shenlang. Di sini Shenlang dia pun mengatakan kalau si Tengel Tian tertin mencoba untuk menghancurkan keluarga aku. Jadi sebagai seorang korban tentunya aku harus menuntut balas. Ujar dari Shenlang, dan itu membuat si bandit dia pun kini dia tertawa lebar dan dia juga berujar, Shenlang, kau hanyalah seorang menantu dari seorang bangsawan. Apakah kau pikir status yang kau miliki itu lebih tinggi? Tidak. Aku adalah bagian dari tentara sipil dari kota Xuanu dan aku merupakan bagian dari istana. Dan kau, harusnya kau tahu kalau status yang aku miliki jauh lebih tinggi daripada dirimu dan Shenlang. Awalnya aku ingin berdamai dengan dirimu tapi sekarang tidak ada lagi kata damai. Ucap dari si bandit, dan untuk Shenlang dia nggak peduli dengan itu semua. Oi bos, izinkan aku bertanya satu kali lagi, apakah kau akan mengambil kakinya atau tidak? Ucap dari Shenlang, dan untuk si bandit dia pun mengatakan tidak, aku tidak akan melakukannya, dan jika kau ingin melakukannya maka lakukanlah sendiri atau kau bisa menyuruh prajurit yang ada bersama dengan dirimu untuk melakukannya. Ucap dari si bandit, tapi ketika Shenlang dia melirik ke arah prajurit, di sini prajurit itu pun langsung bersiul. Pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak mau ikut-ikutan, yang membuat Shenlang dia pun tahu kalau dia juga seorang diri. Dan untuk si bandit ini dia pun mengatakan, Shenlang, kita telah berkata baik-baik, lantas kenapa kau harus membuat masalah dengan diriku? Apakah kau mau dengan diriku? Ucap dari si bandit, tapi untuk Shenlang dia pun mengatakan, tidak. Aku rasa hari ini sudah cukup dan aku akan mengunjungimu lagi besok. Ucap dari Shenlang, dan untuk si bandit dia pun mengatakan, apa dengan besok? Ada apa? Besok aku akan memastikan kau akan mengambil dua kaki anak buahmu itu tepat di hadapanku dan kau akan menjilat ludahmu sendiri. Ucap dari Shenlang yang membuat si bandit ini dia berujar, benarkah seorang menantu berani melakukan seperti itu? Lakukanlah jika kau berani, dan kau pikir kau ini siapa? Cobalah untuk bermimpi. Ucap dari si bandit itu yang menantang Shenlang, dan untuk Shenlang dia pun mengatakan, besok aku akan datang dan cepat atau lambat kau akan melakukannya dengan tanganmu sendiri. Lihatlah, besok kau akan melakukannya. Ucap dari Shenlang yang membuat si bandit dia pun oke, aku akan menunggu dan melihat apa yang akan kau lakukan besok. Ucap dari si bandit, dan apa yang akan dilakukan oleh Shenlang besok kepada si bandit ini hingga membuat si bandit ini akan mengambil dua kaki anak buahnya akan kita bahas di part lanjutannya. Dan rencana apa yang akan dilakukan oleh Shenlang akan kita bahas di part lanjutannya aja ya coy ya. Sorry kalau misalnya gue uploadnya ini durasinya kecil kali, karena ya yang seperti gue katakan tadi di awal, hari ini gue harus nganter mertua gue kontrol, dan besok gue harus nganter emak gue yang kontrol. Ya itulah orang tua ya coy ya. Harusnya kalian ngerti lah kalau yang masih punya orang tua. Wah tuh, kalau yang nggak punya ya banyak-banyak doain aja. Oke, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Next besok lagi. Bye.